Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Hia Rahayu dari kelompok 17 akan mempresentasikan tentang manajemen proyek dalam sistem informasi manajemen. Selain saya, ada kedua teman saya, yaitu Kak Astima Zendrato dan Kak Gita Aisyah. Kita langsung saja ke materi manajemen proyek dalam sistem informasi manajemen. Yang pertama, pengertian proyek. Proyek adalah rencana serangkaian kegiatan yang unik, kompleks, saling terhubung, memiliki tujuan yang sama dan harus diselesaikan pada waktu tertentu sesuai anggaran dan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Sedangkan perbedaan operasi dan proyek, operasi merupakan pekerjaan yang berulang, proyek merupakan pekerjaan yang bersifat sementara. Yang berikutnya ada kegagalan proyek. Kegagalan proyek studi menunjukkan bahwa tingkat kegagalan proyek pada sistem informasi sangat tinggi. Pada banyak organisasi dapat dilihat jika implementasi proyek sistem informasi banyak yang melewati target waktu dan biaya yang sudah dianggarkan ataupun kalau selesai sesuai target waktu dan biaya namun sistem tidak bekerja sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya ada ciri-ciri proyek manajemen yang jelek. Yang pertama, biaya membengkak, waktu terlewat, aspek teknis lemah yang mengganggu hasil, serta gagal memberikan manfaat. Berikutnya, pengertian dari manajemen proyek. Manajemen proyek mengacu pada penerapan pengetahuan, keterampilan, peralatan, dan teknik untuk mencapai target tertentu dengan anggaran dan waktu yang terbatas. Kegiatan manajemen proyek meliputi perencanaan pekerjaan, penilaian resiko, memperkirakan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan, pengorganisasian pekerjaan, memperoleh sumber daya manusia dan material, penugasan pekerjaan, kegiatan mengarahkan, mengendalikan pelaksanaan proyek, pelaporan kemajuan, serta menganalisa hasilnya. Yang berikutnya ada manajemen proyek sistem informasi berurusan dengan 5 variabel utama, yaitu ada variabel scope, time, cost, quality, and risk. Yang pertama, variabel yang pertama, scope merupakan penentuan pekerjaan apa yang termasuk atau tidak termasuk dalam suatu proyek. Yang kedua, time, yaitu banyaknya waktu yang disediakan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Yang ketiga ada cost, merupakan total biaya berdasarkan waktu untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan atau proyek dikalikan dengan biaya sumber daya manusianya. Yang keempat ada quality, merupakan ukuran seberapa baik hasil akhir dari sebuah proyek memenuhi tujuan yang ditetapkan oleh manajemen. Dan yang terakhir adalah risk, merupakan potensi masalah yang akan mengancam keberhasilan suatu proyek. Berikutnya ada framework manajemen proyek atau Project Management Life Cycle yang biasanya disingkat dengan PMLC, menyediakan panduan kepada project manager tentang proses-proses yang harus diikuti agar keberhasilan implementasi proyek dapat dipastikan. PMLC dimulai saat proyek telah disetujui. PMLC membantu project manager mengontrol atau mengawasi dengan mengukur infrastruktur dan mekanisme yang benar sesuai dengan tempatnya. PMLC terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut, yaitu project initiation, project charter, project planning, project execution, serta yang terakhir adalah project closure. Halo teman-teman, saya Gita Aisyah, saya dari kelompok 17. Saya akan membahas tentang faktor-faktor resiko proyek. Antara lain yaitu yang pertama ada ukuran proyek, yang mana semakin besar ukuran proyek, semakin besar pula resikonya. Yang kedua ada struktur proyek, yang mana proyek yang struktur adalah proyek yang sudah jelas skop pekerjaannya, kebutuhan bisnis yang jelas dan sederhana, sehingga output dan prosesnya dapat dengan mudah didefinisikan. Yang ketiga,
pengalaman dengan teknologi, yang mana proyek yang melibatkan penggunaan teknologi yang tinggi dan mutakhir akan lebih beresiko. Ada manajemen perubahan, yaitu perubahan pada sistem informasi yang memiliki dampak yang kuat pada perilaku karyawan dan budaya organisasi. Sebagian besar kegagalan proyek sistem informasi bukan karena masalah teknis, melainkan justru karena proses perubahan organisasi yang tidak ditangani secara benar. Membangun sistem yang sukses membutuhkan manajemen perubahan yang cermat. Ada konsep implementasi. Implementasi sistem adalah pemasangan sistem yang baru yang akan berdampak dengan adanya banyak perubahan pada rutinitas setiap kegiatan, organisasi, dan manajemen. Dalam proses implementasinya, sistem analis bisa disebut juga dengan agen perubahan, karena analis tidak hanya mengembangkan solusi teknis, tetapi juga berperan dalam mengubah konfigurasi dan menata hubungan kekuasaan dari berbagai kelompok organisasi. Analis bisa menjadi pendorong mempercepat proses perubahan. Analis juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat menerima perubahan yang akan dibuat oleh sistem baru. Peran pengguna akhir, yang mana tingginya tingkat keterlibatan pengguna dan dukungan manajemen sangat bermanfaat pada saat implementasi sistem. Ada dua manfaat partisipasi pengguna dalam desain dan operasi sistem informasi. Yang pertama, dalam desain sistem, pengguna akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk membentuk sistem sesuai dengan prioritas dan kebutuhan bisnis mereka, dan lebih banyak kesempatan untuk mengontrol hasilnya. Yang kedua, pengguna akan lebih cenderung berinteraksi positif terhadap sistem saat sudah selesai karena mereka adalah peserta aktif dalam proses perubahan. Ada dukungan dan komitmen manajemen. Proyek sistem informasi yang mendapatkan dukungan dan komitmen dari manajemen di berbagai tingkatan akan dirasakan positif baik oleh pengguna maupun staf teknis. Kedua kelompok akan percaya bahwa partisipasi mereka dalam proses pembangunan akan menerima perhatian dan prioritas yang lebih tinggi. Dukungan manajemen juga memastikan bahwa proyek menerima dana dan sumber daya yang cukup untuk menjadi sukses. Kita akan membahas tentang pengendalian faktor-faktor resiko. Dalam proyek manajemen, tidak semua aspek dari proses implementasi dapat dengan mudah dikendalikan atau direncanakan. Namun, mengantisipasi potensi masalah dalam implementasi dan menerapkan perbaikan strategi yang sesuai dapat meningkatkan peluang sistem untuk sukses. Untuk langkah yang pertama, dalam mengelola risiko proyek adalah dengan mengidentifikasi sifat dan tingkat risiko yang akan dihadapi proyek. Yang kedua, implementator kemudian dapat menangani setiap proyek dengan alat dan pendekatan manajemen risiko yang sesuai dengan level risiko. Selanjutnya, ada peningkatan keterlibatan pengguna dan mengatasi resistansi pengguna. Proyek yang kurang struktur dan banyak kebutuhan yang tak terdefinisikan harus melibatkan pengguna secara penuh pada setiap tahapan. Pengguna harus dimobilisasi untuk mendukung salah satu dari banyak kemungkinan pilihan desain dan tetap berkomitmen pada desain tunggal. Pengguna dapat menjadi anggota aktif dari tim proyek, mengambil peran kepemimpinan, dan mengambil alih instalasi
dan pelatihan. Partisipasi saja dalam kegiatan implementasi tidaklah cukup untuk mengatasi masalah resistensi atas perubahan organisasi. Pengguna yang berbeda mungkin akan terpengaruh oleh sistem dengan cara yang berbeda. Beberapa pengguna mungkin menyambut sistem baru karena membawa perubahan yang mereka anggap sebagai bermanfaat bagi mereka. Namun, orang lain mungkin akan menolak perubahan ini karena mereka percaya perubahan akan merugikan kepentingan mereka. Saya Asti Mazenrato dari kelompok 17 akan melanjutkan pembahasan materi terkait manajemen proyek. Perencanaan untuk organisasi. Tujuan dari pengembangan sistem baru adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi. Proyek sistem informasi harus secara eksplisit mengatasi cara bagaimana organisasi akan berubah ketika sistem baru dipasang. Berbagai perubahan harus direncanakan dengan hati-hati, antara lain perubahan prosedural, fungsi pekerjaan, struktur organisasi, hubungan kekuasaan, dan juga lingkungan kerja. Faktor organisasi dalam perencanaan dan implementasi sistem informasi yaitu 1. Partisipasi dan keterlibatan semua karyawan. 2. Desain pekerjaan. 3. Standar operasional kerja dan pemantauan kinerja. 4. Ergonomi termasuk peralatan, user interface, dan lingkungan kerja. 5. Prosedur standar penyelesaian keluhan karyawan. 6. Kesehatan dan keselamatan kerja. 7. Pemenuhan regulasi pemerintah. Ada dua metode yang paling umum digunakan untuk mendokumentasikan dan memantau rencana proyek adalah 1. Metode Gantt chart berupa daftar kegiatan proyek dilengkapi tanggal awal dan tanggal akhir kegiatan tersebut. Gantt chart merepresentasikan secara visual waktu dan durasi kegiatan yang berbeda dalam proyek pengembangan serta kebutuhan sumber daya manusia pada kegiatan tersebut. Kedua, metode PERT diagram berupa daftar kegiatan-kegiatan proyek dan memperlihatkan kegiatan yang mana harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum kegiatan tertentu dapat dimulai. PERT diagram menggambarkan proyek sebagai diagram jaringan yang terdiri dari not yang bernomor atau berupa 4 persegi panjang yang mewakili kegiatan-kegiatan proyek. Gantt chart tersebut akan menunjukkan tampilan sederhana yang menggambarkan beberapa hal seperti 1. Tanggal mulainya proyek. 2. Tugas-tugas yang harus dikerjakan dalam proyek. 3. Siapa yang akan mengerjakan setiap tugas. 4. Kapan setiap tugas harus dimulai dan selesai. 5. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk setiap tugas. 6. Bagaimana tugas dikelompokkan atau terhubung satu sama lain. 7. Tanggal selesai proyek. Manfaat Gantt chart adalah 1. Meningkatkan komunikasi dan keselarasan tim. 2. Menghindari penggunaan sumber daya yang berlebihan. 3. Mengukur kemajuan proyek. 4. Manajemen waktu lebih baik. 5. Menciptakan rasa tanggung jawab. Proses perencanaan PERT diagram meliputi langkah-langkah berikut. A. Mengidentifikasi kegiatan atau activities dan tonggak proyek atau milestone yang spesifik. B. Menentukan urutan yang tepat dari kegiatan-kegiatan. C. Menyusun model diagram jaringan. D. Memperkirakan waktu yang diperlukan untuk masing-masing kegiatan. E. Menentukan tahapan dan jalur kritis, melakukan pemantauan dan evaluasi serta koreksi pada diagram PERT selama proyek berlangsung. Perangkat lunak untuk manajemen proyek yang dikhususkan untuk mengelola proyek harus memiliki kemampuan utama antara lain. 1. Menyusun kegiatan proyek. 2. Menetapkan sumber dayanya. 3. Menetapkan tanggal awal dan akhir suatu kegiatan. 4. Pelacakan progres. 5. Memfasilitasi modifikasi baik kegiatan dan sumber daya. Saat ini perangkat lunak untuk manajemen proyek yang paling populer adalah Microsoft Project 2016. Perangkat lunak ini dapat menampilkan PERT diagram dan Gantt chart.
Analisa jalur kritis juga bisa ditampilkan. Selain itu, perangkat lunak ini juga dapat membuat laporan mengenai pelacakan proyek, alokasi sumber daya, dan pelaporan status. Project Server 2016 ini sudah terintegrasi dengan Microsoft Windows SharePoint Services Collaborative Workspace Platform. Dengan fitur-fitur ini memungkinkan perusahaan mengelola proyek-proyeknya yang tersebar di banyak lokasi yang berbeda. Produk lain semacam Easy Project Net dan Vertabase juga berguna bagi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan sistem manajemen proyek berbasis web. Sekian presentasi dari kami kelompok 17. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.